Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sada Prianto. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Jaringan Komputer 1. Dari soal tersebut terdapat sebuah gambar topologi jaringan yang mana ada jaringan LAN, WAN, dan internet. Dari soal, konfigurasikan seluruh PC dan router lantai 1 sampai dengan router lantai 3 dengan ketentuan di bawah ini. IP address pada router lantai 1 sampai lantai 3 memiliki IP dan netmask, dengan catatan IP address dari interface yang mengarah ke LAN menggunakan IP tertinggi. Lalu kedua ada default router mengarah ke router gedung. Lalu poin 3, DHCP server pada router lantai 1 sampai dengan lantai 3. Dan yang terakhir, konfigurasi DHCP client untuk setiap user di tiap-tiap lantai. Dari konfigurasi tersebut dikatakan berhasil jika seluruh user dapat melakukan ping ke semua user di tiap-tiap lantai. Lalu user dapat melakukan ping ke domain www.poltechnical.ac.id dan poltechnical.ac.id. Dan yang terakhir melakukan simulasi email dari user 1 ke user 3 dan user 5 untuk NIM ganjil, dan untuk NIM genap melakukan simulasi email dari user 2 ke user 4 dan user 6. Di sini saya sudah membuat topologi yang sama persis seperti soal. Langkah pertama yang saya kerjakan yakni melakukan konfigurasi atau menambahkan interface pada router dan interface pada server. Untuk klien saya menggunakan cara otomatis yakni DHCP server dan DHCP klien sesuai pada ketentuan soal. Interface yang pertama saya konfigurasi yakni interface pada router lantai 1. Untuk interface dari router lantai 1 memiliki dua interface, yang mana interface fast Ethernet 0/0 yakni interface yang mengarah ke jaringan LAN dengan IP .6 untuk blok terakhirnya dari network 192.168.126.0 dengan prefix /29. IP tersebut, IP ini merupakan IP tertinggi dari network tersebut. Dan netmask yang digunakan yakni .248 pada blok terakhir. Netmask ini dihasilkan dari konversi angka CIDR atau prefix /29. Jadi nantinya netmask ini akan digunakan untuk network di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Dan interface yang mengarah ke router gedung yakni interface fast Ethernet 0/1, saya menggunakan IP 10.2 untuk dua blok terakhir. Nah, IP ini saya dapat dari network 172.168.10.1.0/30. Nah, netmask yang digunakan yakni .252 untuk blok terakhirnya. Netmask ini merupakan hasil konversi dari angka CIDR atau prefix /30. Jadi netmask ini nantinya akan digunakan untuk network dari router gedung yang mengarah ke router lantai 1, router gedung yang mengarah ke router lantai 2, dan router gedung yang mengarah ke router lantai 3. Lalu konfigurasi interface dari router lantai 2 sama seperti router lantai 1, hanya memiliki dua interface, yang mana interface yang mengarah ke jaringan LAN sama yakni interface fast Ethernet 0/0 dengan IP tertingginya yakni .86, yang mana IP ini merupakan IP dari network 192.168.126.80 dengan netmask .248 pada blok terakhir. Nah, IP ini merupakan IP tertinggi dari network yang ada di lantai 2. Dan interface yang mengarah ke router gedung pada router lantai 2, di sini saya menggunakan IP .20.2 untuk dua blok terakhir. Nah, IP ini merupakan IP yang berasal dari network 172.126.20.0 dengan prefix /30. Dan router lantai 3 sama seperti dua router pada lantai 1 dan lantai 2, hanya memiliki dua interface, yang mana interface yang mengarah ke jaringan LAN yakni interface fast Ethernet 0/0 memiliki IP tertinggi yakni .166, yang dimana IP ini merupakan IP tertinggi dari network 192.168.126.160 dengan prefix /29. Dan netmask yang digunakan yakni .248 untuk blok terakhirnya. Lalu interface yang mengarah ke router gedung dari router lantai 3
yakni interface Fast Ethernet 0/1 memiliki IP .30.2 dari dua blok IP paling akhir, dua blok terakhir dari IP. Nah, IP ini didapatkan dari network 172.126.30.0 dengan prefix /30. Dan network yang digunakan yakni .252 untuk blok terakhirnya. Setelah router lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sudah dilakukan pemberian interface berupa alamat IP, selanjutnya router gedung juga perlu diberikan alamat IP di setiap interface yang ada. Di router gedung sendiri memiliki 4 interface, yang mana interface yang mengarah ke router lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan yang terakhir adalah interface yang mengarah ke server. Untuk interface yang mengarah ke router lantai 1, saya menggunakan interface Fast Ethernet 3/0, yang dimana Fast Ethernet 2/0, yang dimana interface tersebut memiliki IP .10.1 untuk dua blok terakhir. IP ini merupakan IP dari network 172.126.10.0 dan prefixnya 252 untuk blok terakhir. Lalu interface yang mengarah ke router lantai 2, saya menggunakan IP 20.1 untuk dua blok terakhirnya. Nah, interface yang mengarah ke router 2 yakni interface Fast Ethernet 1/0. Dan interface yang mengarah ke router lantai 3 yakni interface Fast Ethernet 0/0, saya menggunakan IP 30.1 untuk dua blok terakhir. Dengan netmasknya 252 sama seperti interface dua interface sebelumnya pada blok terakhir. Lalu yang terakhir adalah interface yang mengarah ke router, ke server. Interface ini yang memiliki IP 112.13.126.30 dengan netmask .224 untuk blok terakhirnya. Nah, interface ini merupakan IP tertinggi dari network yang ada. Nah, karena network dari jaringan yang mengarah ke server adalah 112.13.126.0 dengan prefix /27, maka netmask yang dihasilkan yakni .224 untuk blok terakhirnya. Sekedar informasi, untuk ketika kita melakukan konfigurasi interface di setiap perangkat jaringan yang ada, maka kita perlu menghidupkan interface tersebut. Untuk menghidupkannya, di sini ada sebuah box, kita checklist, yang artinya kita menghidupkan. Nah, ketika kita unchecklist, di sini akan terdapat sebuah segitiga merah, yang mana artinya adalah interface tersebut tidak dapat digunakan karena kita off-kan. Untuk dapat digunakan, maka kita perlu menghidupkannya. Kita checklist on. Oke. Setelah konfigurasi interface pada setiap router, maka selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi interface pada setiap server. Di sini ada 3 server, yang mana ada server DNS, server web, dan email server atau server email. Ketiga server tersebut perlu kita konfigurasi interface-nya. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi di server DNS. Kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Di sini untuk server DNS saya menggunakan IP yang sudah ditentukan, yakni IP 112.13.126.3 dengan netmasknya .224 untuk blok terakhir. Default gateway sendiri yakni IP dari interface router gedung yang mengarah ke server, yakni IP 112.13.126.30. Dan DNS server ini adalah IP server DNS, yakni IP-nya sendiri. Oke. Lalu kita masuk ke konfigurasi interface dari web server. Untuk web server sendiri memiliki interface 126.2 dari dua blok IP terakhir. Dua blok terakhir dari sebuah alamat IP. Netmasknya sama seperti server DNS, default gateway sama, dan yang terakhir adalah DNS server atau alamat IP dari si server DNS.
Dan yang terakhir, konfigurasi interface di server. Untuk server email sendiri, interface yang digunakan yakni .126.1 dari 2 blok terakhir dari sebuah IP dengan netmask yang sama dari 2 server sebelumnya, default gateway yang sama, dan DNS server yang sama. Setelah kita melakukan penambahan interface, selanjutnya kita perlu menambahkan interface juga di si klien atau si user. Nah, untuk melakukan penambahan interface di user sendiri, di sini saya menggunakan teknik DHCP server dan klien yang sudah ditentukan. Untuk menggunakan DHCP server sendiri, kita perlu masuk ke router. Kita perlu melakukan konfigurasinya, karena di sini saya sudah melakukan konfigurasi di router, konfigurasi berupa konfigurasi DHCP server, maka kita perlu mengecek atau memeriksanya. Untuk memeriksa konfigurasi, kita perlu masuk ke mode CLI, lalu kita perlu masuk ke privilege exec mode. Di sini ada tanda router, tanda pagar. Kita ketikkan show IP DHCP pool. IP DHCP pool sendiri merupakan adalah perintah yang digunakan untuk melakukan DHCP. Nah, ketika pada akhiran DHCP pool, kita berikan nama DHCP dari si konfigurasi DHCP. Karena di sini terdapat 3 lantai, maka saya memberikan nama untuk lantai 1, yakni DHCP LAN 1, lantai 2 LAN 2, dan lantai 3 adalah LAN 3. Karena kita akan memeriksa konfigurasi DHCP server di lantai 1, maka kita ketikkan show IP DHCP pool LAN 1. Nah, di sini akan terlihat current index, lalu IP address range. Current index ya ini indeks pertama yang dimulai. Nah, indeks pertama yang dimulai yakni titik 1 dari network 192.168.126.0. Dan IP address range ya ini jangkauan atau cakupan dari IP tersebut. Nah, cakupan tersebut dimulai dari IP address 1 sampai IP address 6 untuk pemberian IP address secara otomatis pada klien. Untuk memberikan otomatis pada klien, di sini saya akan mencontohkan untuk user 2, kita pilih IP configuration. Sebelumnya kan static, kita alihkan ke DHCP. DHCP request successful. Artinya konfigurasi yang dilakukan di router, konfigurasi DHCP server berhasil dijalankan. Dan untuk mengecek ke router DHCP server di lantai 2, kita masuk ke konfigurasi CLI di router lantai 2. Sama seperti sebelumnya, kita ketikkan perintah show IP DHCP pool disertai dengan nama DHCP yang ada pada lantai tersebut, yakni LAN 2. Di sini current index dimulai dari 81 dan IP address range dimulai dari 81 sampai 86. Kita coba. Oke, DHCP request successful. Dan yang terakhir, konfigurasi. Kita akan mengecek konfigurasi DHCP server di lantai 3. Sama seperti 2 router sebelumnya, kita masuk ke mode CLI, kita ketikkan perintah show IP DHCP pool LAN 3 pada mode privilege exec mode. Di sini current index dimulai dari IP 161 dan IP address range dimulai dari 161 sampai 166. Kita cek. Kita alihkan ke static terlebih dahulu, lalu ke DHCP, dan DHCP request successful. Oke, berhasil. Jadi ketiga lantai tersebut sudah dilakukan DHCP server dan DHCP client. Oke, selanjutnya kita juga akan melakukan konfigurasi service yang ada di setiap server. Untuk service DNS sendiri, service di server sendiri, saya akan melakukan konfigurasi email server terlebih dahulu. Di sini saya pilih server email, lalu kita pilih menu service. Karena service yang akan dijalankan yakni email, maka kita pilih email. Kita on kan SMTP service on, POP3 service on.
Lalu di sini ada kolom inputan berupa domain name. Di sini domain name kita berikan untuk mentranslate dari alamat 112.13.126.1 menjadi political.ac.id. Domain name sendiri digunakan ketika kita memiliki alamat email. Contohnya nickname disertai dengan gmail.com. Artinya ketika terdapat sebuah user dengan alamat email user1@gmail.com, maka gmail.com sendiri yakni adalah domain name dari si email server. Kita set, karena kita berikan terlebih dahulu, lalu kita set. Di sini saya sudah membuat 3 user, di mana ada user 2, 4, dan 6 dengan password yang sama dengan nama user. Lalu di service kedua, yakni service web atau web server, kita masuk ke server web, kita pilih service HTTP, kita on-kan entah itu HTTP dan HTTPS. Lalu untuk mengetahui si web dapat diakses, kita dapat mengedit beberapa halaman. Contohnya seperti di sini saya akan mengedit index.html. Nah, kita dapat mengubah berbagai macam tag di sini. Contohnya di sini saya sudah mengubah tulisan Cisco Packet Tracer menjadi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Kita save, override, yes. Dan yang terakhir, service yang akan kita konfigurasi yaitu DNS service. Kita masuk ke server DNS, kita pilih service, lalu service di sini kita pilih DNS. Sebelum menambahkan domain name, kita off-kan terlebih dahulu, lalu kita tambahkan. Karena di sini saya sudah memberikan 2 buah domain dari alamat IP dari alamat IP server email dan server web. Untuk pemberiannya di sini ada kolom inputan name. Di sini kita ketikkan domain apapun yang akan mentranslate sebuah alamat IP. Dan di sini ada kolom inputan address. Di sini alamat IP tersebut kita berikan, semisal poltetegal.ac.id. Maka address yang digunakan yakni 112.13.126.1 dari alamat si server email. Setelah kita menambahkan domain, kita on-kan service-nya. Ketika ketiga server sudah dikonfigurasi, selanjutnya agar si klien dapat terhubung ke klien lainnya atau user lainnya, atau si user dapat mengakses si server, maka kita perlu melakukan konfigurasi routing di setiap router. Dari konfigurasi routing di router lantai 1, di sini IP yang perlu dijangkau atau diraih yakni IP dari network lantai 2, lantai 3, lalu IP network dari server, dan 2 network dari router lantai 3 yang mengarah router gedung, dan router lantai 2 yang mengarah ke router gedung. Di sini next hop yang digunakan sama, yakni next hop dari interface router gedung yang mengarah ke router lantai 1, yakni IP 172.126.10.1. Untuk router lantai 2 sendiri, konfigurasi routing sedikit berbeda dari router sebelumnya. Di sini IP yang perlu dijangkau yakni IP dari network lantai 1, network lantai 2, network server, lalu network di antara interface router lantai 1 yang mengarah ke router gedung, lalu network di antara interface dari router lantai 3 yang mengarah ke router gedung. Nah, dari konfigurasi routing tersebut di router lantai 2, network yang digunakan sama. Dari berbagai network, network yang digunakan hanya satu, yakni interface router gedung yang mengarah ke router lantai 2, yakni IP 172.126.20.1. Di router lantai 3, IP yang perlu diraih, yakni IP dari network lantai 1, lantai 2, network si server,
dan 2 network dari interface router lantai 1 yang mengarah ke router gedung, dan terakhir adalah interface dari router lantai 2 yang mengarah ke router gedung. Next hop yang digunakan hanya satu, yakni IP 172.126.30.1 yang merupakan IP dari interface router gedung yang mengarah ke router lantai 3. Dan yang terakhir adalah konfigurasi routing di router gedung. Untuk router gedung sendiri memiliki IP table, IP routing atau tabel routing berupa 3 network yang perlu diraih, ini network lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk network lantai 1 memiliki next hop 172.126.10.2, dan network lantai 2 memiliki next hop 172.126.20.2, dan yang terakhir untuk network lantai 3 memiliki next hop 172.126.30.2. Oke, setelah kita konfigurasi routing, DHCP server, dan berbagai macam service di server, langkah selanjutnya kita melakukan uji koneksi dengan melakukan ping, atau kita dapat menggunakan simbol UDP. Di sini saya akan mencoba melakukan simbol UDP terlebih dahulu. Kita akan melakukan uji koneksi dari user 2 ke user 4. Successful yang artinya berhasil. Lalu user 2 ke user 6. Oke, successful. User 4 ke user 2 successful. User 4 ke user 6 successful. User 6 ke user 2 maaf, user 6 ke user 2 successful. User 6 ke user 4 successful. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji koneksi dengan melakukan ping dari domain www.poltechnical.ac.id dan domain poltechnical.ac.id. Di user 2 saya akan melakukan pingnya. Ping poltechnical.ac.id. Oke, di sini request. Pertama request timeout, pertama gagal, lalu kedua, 3, dan 4 berhasil. Reply from. Di sini IP ini merupakan IP dari si server web. Jadi DNS yang kita lakukan berhasil. Lalu kita melakukan ping ke poltechnical.ac.id yang merupakan email server atau server email. Gagal, 2, 3, 4. Oke, berhasil. Ping transfer from request berhasil. Lalu poltechnical. Berhasil. Dan di user 6 kita coba. Berhasil. Dan berhasil. Jadi DNS yang dilakukan berhasil. Oke, uji koneksi ketiga yakni melakukan simulasi email dari user 2 ke user 4 dan ke user 6. Di sini kita perlu konfigurasi email terlebih dahulu. Di sini pilih configure, lalu ketikkan nama disertai dengan email address, incoming mail server, dan outgoing mail server. Kita isikan alamat dari si email server,
Lalu username kita berikan user2 disertai passwordnya yang sudah kita buat di service server mail. Kita pilih save. Dan di user 4 kita juga perlu lakukan konfigurasi email sama user 4 political.ac.id incoming dan outgoingnya sama menggunakan IP dari si server email. Username-nya kita ketik user 4 dengan passwordnya save. Dan username juga sama, kita lakukan konfigurasi email disertai dengan nama, email address, incoming dan outgoing mail server, dan username serta passwordnya. Kita akan coba mengirim pesan dari user 2 ke user 4 dan user 6. Tuh, kita ketikkan alamat emailnya to user 4 at poltech.ac.id. Subjeknya kita pilih test mail. Kita ketikkan hello user 4. Kita pilih send. Send sukses. Pengiriman berhasil. Kita juga melakukan hal yang sama ke user 6. Kita ubah tujuannya username at political.ac.id dengan subjek yang sama. Kita ketikkan hello user 6. Lalu kita send. Oke, sukses. Untuk mengetahui apakah email diterima dari user 2, maka kita perlu melakukan cek di setiap user 4 dan user 6. Pilih receive. Oke. Di sini terdapat form dari user 2 dengan subjek test mail. Hello user 4. Coba kita akan mereply-nya. Hey user 2. Send. Sukses. Kita juga akan mengecek email ataupun inbox di user 6. Kita pilih receive. Di sini juga terdapat email dari user 2. Kita akan coba reply. Hey user 2. Send. Sukses. Lalu kita akan coba mengecek di user 2 apakah terdapat balasan dari user 4 dan user 6 yang sudah kita lakukan. Kita pilih receive. Di sini terdapat balasan dari user 6 dan user 4. Jadi dapat disimpulkan simulasi email dan melakukan uji koneksi di setiap user serta melakukan uji koneksi ke domain sudah dapat dilakukan atau berhasil. Sekian dari penjelasan mengenai pengerjaan soal UAS dari mata kuliah Jaringan Komputer 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.